Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B akan melakukan tes CRUD pada sistem aplikasi yang telah kami buat, yaitu sistem aplikasi toko bunga dalam rangka memenuhi tugas workshop sistem informasi berbasis desktop. Pada periode pertama yaitu login, di sini kita diminta untuk memasukkan username beserta password, lalu memilih antara role pemilik atau dropshipper. Untuk perkembangan saat ini hanya bisa memilih pemilik saja terlebih dahulu. Untuk dropshippernya masih belum bisa. Contohnya pemilik ini username-nya adalah admin dan password-nya adalah admin. Jika terdapat salah, maka akan muncul sebuah pesan dialog. Gagal login, mohon untuk cek kembali apakah data sudah benar. Klik OK. Lalu coba kita masukkan password yang benar. Maka akan muncul form home. Pada form home ini masih belum terdapat isi karena masih menunggu proses fitur penjualan selesai karena nantinya akan diisi cat penjualan bulanan. Untuk fitur perkembangan saat ini yang sudah selesai adalah fitur login, bunga, dropshipper, pembeli, beserta gudang. Untuk fitur bunga akan dijelaskan oleh Novita Andriana. Di sini ada form bunga, ada button add new dan refresh. Bila button add new diklik, fungsinya untuk menginsertkan nama bunga, harga, stok, dan deskripsi bunga. Misalkan kita insertkan nama bunga Kamboja dengan harga 20.000, stoknya 2, dan untuk deskripsi berdasarkan warna, ukuran, dan sebagainya. Kemudian browse fungsinya untuk menambahkan gambar bunga. Bila sudah fix, klik save, maka data bunga telah tersimpan. Di sini, daftar bunga Kamboja sudah diinsertkan. Kemudian untuk search, kita mencari berdasarkan nama bunga, misalnya melati. Maka akan muncul daftar bunga melati. Kemudian untuk edit dan delete, kita klik daftar bunga, misalnya klik melati. Klik edit. Di sini bisa mengganti nama bunga, harga, stok, dan deskripsi bunga. Misalnya kita edit harganya jadi 20.000. Bila ingin mengembalikan ke yang awal, klik reset. Maka harga akan kembali 10.000. Dan bila editnya sudah selesai, klik OK.
maka data bunga akan berhasil terupdate. Dan jika delete, sama seperti tadi, klik daftar bunga, salah satu. Misalnya Kamboja. Klik delete. Di sini akan muncul apakah Anda ingin menghapus data ini. Jika ingin membatalkannya, klik cancel. Jika ya, klik OK. Di sini akan muncul hapus data bunga berhasil. Kemudian bunga Kamboja tadi sudah terhapus dari daftar pembunga. Dan untuk refresh fungsinya apabila terjadi error, jika sudah, untuk form dropshipper akan dijelaskan oleh Wijang. Baik, selanjutnya yaitu fitur master data, yakni daftar dropshipper. Pada fitur data dropshipper ini terdapat beberapa tombol atau button. Yang pertama yaitu add new, refresh, kemudian ada search, dan yang terakhir yaitu tabel itu sendiri. Tabel yang berisi data daftar dropshipper yang bekerja pada klien. Baik, untuk pertama yaitu add new atau menambahkan dropshipper. Bisa diklik button add new, kemudian akan tampil form baru yaitu untuk mengisikan data dropshipper yang akan ditambahkan. Untuk namanya bisa diisi dengan Tayo 123. Kemudian untuk nomor teleponnya bisa diisikan tidak lebih dari 12 digit panjang datanya. Apabila melebihi nanti akan muncul notifikasi error. Kemudian selanjutnya untuk alamatnya bisa diisi Jerman, dan untuk username-nya bisa diisi juga Tayo 123. Kemudian password-nya juga bisa sama. Kemudian apabila dikiranya sudah selesai, bisa diklik submit, dan apabila tidak jadi untuk mengisikan data baru, yaitu klik cancel. Sekarang bisa diklik submit. Oke, data berhasil ditambahkan. Kemudian nanti akan langsung muncul ke tabel data dropshipper. Nah, kemudian ini yang kedua yaitu fungsi refresh. Pada fungsi button refresh, di sini nanti akan apabila terjadi keeroran pada jaringan atau datanya, bisa diklik refresh. Kemudian apabila nanti di search, nanti akan juga bisa kembali ke fitur awal. Selanjutnya bisa di search terlebih dahulu. Pada text field search ini bisa diisikan dengan input ID dropshipper atau nama dropshipper. Di sini saya contohkan ID dropshipper 6. Kemudian diklik icon search atau cari. Nanti tabel auto ke filter ke ID dropshipper yang ditulis. Nah, fungsi dari tombol refresh atau button refresh ini untuk menampilkan awal dari keseluruhan tabel. Kemudian selanjutnya ya ini ada fungsi action pada tabel. Pada fungsi action ini terdapat dua fitur, yaitu untuk mengedit dan untuk menghapus atau mendelete data dropshipper. Yang pertama bisa diklik edit dengan klik icon pensil yang sejajar dengan data yang akan dihapus atau diedit. Nah, apabila diklik edit nanti akan muncul text field baru, yaitu dari data dropshipper. Di sini bisa diganti namanya, misal menjadi Rosita anak Nganjuk.
Untuk edit dropshipper ini tidak bisa diganti karena ini sudah ketentuan primary-nya. Kemudian alamatnya bisa diganti menjadi Desa Kedondong. Nah, apabila dikira sudah selesai untuk mengedit data yang akan diedit, bisa diklik button Save. Nah, akan muncul notifikasi data telah diubah. Bisa diklik OK. Kemudian yang terakhir yaitu fitur hapus atau delete data. Bisa diklik pada ikon sampah yang ada di action yang sejajar dengan data yang dipilih. Dan diklik. Nah, nanti akan muncul dialog konfirmasi yaitu apakah ingin menghapus data. Bisa diklik OK untuk melanjutkan, dan apabila tidak jadi untuk menghapus, bisa diklik cancel. Kita coba untuk klik OK. Nah, di sini data akan otomatis hilang dari daftar tabel yang ada di form dropshipper. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu fitur pembeli yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rosita Catur. Baik, selanjutnya yaitu fitur pembeli. Terdapat tampilan tabel ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, username, dan password. Untuk menambahkan data pada tabel tersebut, terdapat tombol Add New. Untuk memasukkan nama pembeli, nomor telepon, username, dan password. Misalnya nama pembeli diisi nama Nabil, dan untuk nomor telepon tidak bisa lebih dari 13 digit. Kemudian username-nya Nabil99 dan password Nabil Cantik. Kemudian klik submit jika sudah dan klik cancel jika ingin membatalkan. Kemudian data tersebut akan muncul pada tabel. Kemudian search digunakan untuk mencari data berdasarkan nama pembeli, misalnya nama pembeli Nabil. Maka data atas nama Nabil tersebut akan ditampilkan. Kemudian tombol refresh digunakan apabila terjadi koneksi error dan untuk menampilkan kembali data pada tabel seperti semula. Di dalam tabel tersebut terdapat action edit untuk mengedit data yang ingin diubah. Misalnya pada data terakhir, namanya diganti dengan Nabil Cantik. Kemudian klik save untuk menyimpan perubahan tersebut. Maka akan muncul data telah diubah. Yang terakhir terdapat action hapus untuk menghapus data dalam tabel. Misalnya data yang terakhir, klik hapus, maka akan muncul dialog konfirmasi apakah ingin menghapus data tersebut. Klik OK. Dan data atas nama Nabil Cantik sudah terhapus. Kemudian untuk fitur gudang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nova. Yaitu gudang. Yang pertama ada stok gudang pemilik dan stok gudang dropshipper. Lalu kita klik combo box, ada stok dropshipper. Pilih salah satu nama, Sujatmiko atau Suratno. Kita pilih Suratno. Kita klik opsi cari. Lalu stok nama dropshipper Suratno sudah muncul beserta ID, bunga, dan stok.
Lalu jika ingin kirim barang, kita klik combo box, pilih nama dropshipper salah satu tadi, Suratno. Lalu klik lakukan pengiriman. Kita klik option anggrek, klik kirim. Lalu stok pemilik tidak boleh melebihi dari 14. Lalu kita klik option kirim barang. Muncul option jumlah pembeli bunga anggrek melebihi batas. Kita klik OK. Lalu kita coba stok pemiliknya kurang dari 14. Kita klik kirim barang. Ada opsi pengiriman bunga berhasil. Apakah Anda ingin mencetak akun pengiriman? Kalau iya, klik yes. Kalau tidak, klik no. Kita klik yes. Lalu kita klik pack up. Kita pilih invoice. Lalu kita klik print. Lalu kita kasih angka 15. Klik save. Lalu kita cari. Nah, hasil transaksi pengirimannya yang sudah di-print, hasilnya seperti ini. Ada nama bunga, jumlah, dan total keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari membuat tugas video CRUD dari kelompok kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.